Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita melanjutkan kuliah yang kemarin. Ya, kemarin terakhir di sini dari materi BEM yang sudah ada. Kemarin mengenai contoh soal ya di komposisi LU. Nah, sekarang kita lanjutkan saja mengenai penerapan di studi kasus. Ini ada suatu contoh, misalkan tangki, ya, kemudian diberikan aliran Q1 dengan konsentrasi 25 mg per meter kubik, kemudian dimasukkan lagi suatu bahan dengan laju alir 1,2 ke 1,5 meter kubik per menit dengan konsentrasi 10 mg per meter kubik. Nah, dengan dua macam konsentrasi dimasukkan dalam satu tangki, kemudian diaduk, tentunya akan menghasilkan konsentrasi yang seragam. Nah, kemudian keluar dengan laju alir 3,5 meter kubik per menit. Ditanyakan berapa konsentrasi yang keluar tersebut. Kondisinya tunak atau steady state, artinya input sama dengan output. Nah, penyelesaian cukup mudah, ya, pakai hukum neraca massa. Input sama dengan output, yang masuk itu input ini ditambah ini, ya. Q1 C1 ditambah Q2 C2 sama dengan Q3 C3. Karena yang tidak diketahuinya C3, dengan mudah kita bisa menghitung, ya, 18. Nah, ini contoh kasus yang paling mudah dengan sistem pengadukan dalam satu tangki. Kemudian ada lagi studi kasus yang kedua, yaitu dengan banyak macam tangki. Nah, ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan laju alir yang masing-masing yaitu Q1, itu yang masuk di tangki 1, kemudian Q12 keluar dari tangki 1 masuk tangki 2, kemudian Q24 itu keluar dari tangki 2 masuk ke tangki 4, dan 4 yang keluar dari tangki 4. Kemudian ini yang kedua juga keluar ke tangki 3, yaitu Q23 laju alirnya, dan keluar dari kedua masuk ke tangki 5, yaitu Q25. Kemudian dari 5 ini juga ada yang masuk dari 1 ke 5, Q15. Kemudian keluar dari tangki 5 itu Q55. Kemudian masing-masing laju alir tersebut itu sudah diketahui ya. Jadi Q1-nya 5 meter kubik per menit, 1,2 itu 3, kemudian 1,53, 5,5 itu 2, 5,42, Q441, Q348, Q231, Q311. Nah, yang kemudian konsentrasi yang diketahui itu hanya konsentrasi awal di sini, P01 yang masuk ke tangki 1. Konsentrasinya 10. Nah, ditanyakan berapa konsentrasi keluar dari masing-masing reaktor. Yang keluar dari tangki 1 ini berapa konsentrasinya. Kemudian yang keluar dari tangki 5 ini konsentrasinya berapa. Tangki 3, 2, 3, dan 4 itu berapa konsentrasi. Masing-masing tangki atau reaktor yang dianggap reaktor berbuli. Ya, jadi saat keluar dari tangki itu konsentrasinya sudah sama. Baik ini keluar dari sini maupun dari keluar dari sini, misalnya dari bawah seperti ini. Ini masuknya kan Q12 ya. Ini keluarnya itu
masuk ke 5, masuk ke 4, masuk ke 3 itu konsentrasinya sama semua. Jadi yang keluar dari tangki 2 itu dinamakan C2, keluar dari tangki C1 itu C1. Ini C1, ini C1, ini C2, C2, C2. Ini C5, C5, ini C4 ya. Ini C3, ini C2, ini C3. Ya, jadi yang keluar dari masing-masing tangki itu adalah C dari nomor tangki. Nah, pengerjaannya seperti biasa ya. Pakai neraca massa input sama dengan output. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar untuk neraca massa masing-masing tangki. Tangki 1 misalnya, ya kita lihat yang masuk hanya ini. Yang keluar berarti nanti ini ada 2 ya. Yang masuk 2, sorry. Yang masuk 2 dari samping kiri dan bawah, yang keluar samping kanan dan atas. Artinya apa? Jadi yang masuk ini nanti ditambah dengan ini sama dengan ini dan ini. Oke, kita ini contoh reaktor 1 ya. Masuk kan tadi satu ini ya, Q1 kali C01 ditambah Q31 kali C3. Yang keluar ini kan C3 sama dengan yang keluar dari tangki 1 yaitu ini Q15 kali C1 ditambah Q12 kali C1. Nah, kemudian kita masukkan parameter yang diketahui. Q1 5, C01 10, Q31 Q31 1, C3-nya belum diketahui. Kemudian Q12 3. C1-nya belum diketahui. Yang di sini Q15 3, C1-nya belum diketahui. Nah, ini seperti ini ya. Akhirnya 5 kali 10 ditambah 1 kali C3 sama dengan 3 kali C1 ditambah 3 kali C1. Jadi ini 50 tambah C3 sama dengan itu jumlah jadi 6 C1. Kita geser sana sehingga 6 C1 dikurangi C3 sama dengan 50. Ini untuk reaktor. Nah, demikian juga untuk reaktor C2, C3, C4, dan C5. Tangki dibuat seperti ini. Jadi misalkan untuk yang 2 nanti berarti C atau Q12 ditambah C1 sama dengan yang masukkan ini, sama dengan yang keluar. Ini tambah ini, tambah ini. Sama dengan Q25 dikalikan C2 ditambah Q24 kali C2 ditambah Q23 kali C2. Parameternya dimasukkan. Nah, nanti akan ketemunya ini untuk yang tangki 2. Jadi nanti akan ketemu 3C1 plus 3C2 sama dengan. Kemudian yang tangki 3 sama. Jadi yang masuk ini ya Q23 ditambah dikali C2 kemudian ditambah ini yang sama dengan yang keluar Q34 sama dengan ditambah Q34 kali C3 ditambah Q31 kali C3. Kemudian yang 4 juga demikian. Nah, nanti akan ketemu terakhirnya seperti ini. Jadi di tangki 2, tangki 3, tangki 4, tangki 5. Ini kemudian
kita hitung ya dengan metode numerik, misalnya dengan metode Gauss Seidel ya, atau dengan metode Gauss, itu nanti akan ketemu C1, C2, C3, C4, C5 seperti ini. Ya, C1-nya 11,51, C2 11,51, C2-nya sekian, C4-nya sekian, C5-nya sekian. Nah, cara mengerjakannya karena ini linear, boleh dengan Gauss Seidel atau dengan Gauss yang biasa saja itu. Silahkan dicari nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari susunan persamaan ini ya, ini nanti bisa dicari inverse-nya. Untuk inverse A itu ketemunya nanti ini dengan menggunakan dekomposisi LU. Dekomposisi LU seperti yang kemarin itu. Nah, didekomposisikan. Matriknya seperti ini ya, kemudian didekomposisi, kemudian nanti dicari inverse-nya. Untuk pencarian inverse ini nanti di slide berikutnya. Ya, jadi ini kalau kita buat matrik A itu nanti seperti apa? Ya, yang pertama berarti 6, 0, min 1, 0, 0. Karena kan ada 5 variabel, 5 persamaan. 5 persamaannya ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5. Sedangkan variabelnya C1, C2, C3, C4, dan C5. Sehingga nanti kalau kita buat metrik, yang ruas kiri tadi ini 6, 0, min 1, 0, 0. Dan yang ini 3, 3, 0, 0, 0. Yang ini 0, 1, 9, 0, 0. Kemudian ini 0, 1, min 8, 11, min 2. Ini 3, min 1, 0, 0, plus 4. Metrik A-nya. Kalau metrik B-nya berarti ya berapa ini? 50, baris 1, baris kedua 0, baris ketiga 160, baris keempat 0, baris kelima 0. Jadi begitu. Dan nanti kalau cari inverse metriknya, nanti ketemunya seperti ini. Oke, kemudian ini ada langkah substitusi. Ya, ini ada D1 sama dengan D1 dibagi L11, kemudian D1 dihitung dengan sama dengan C1 dikurangi I-1 sigma LIJ kali DJ dibagi L11. Untuk substitusi maju, kemudian untuk substitusi mundur itu N sama dengan DN. Jadi nilai XI-nya sama dengan DI min sigma UIJ kali X. Nah, ini contoh untuk soal 2x1 min 5x2 tambah x3 sama dengan 12, kemudian min x1 plus 3x2 min x3 sama dengan min 8, kemudian 3x1 min 4x2 plus 2x2 sama dengan 16. Buat dekomposisi LU, yang B cari inverse matrik, yang C tentukan harga x1, x2, dan x3. Dekomposisi LU caranya seperti yang di atas tadi ya. Ini berarti metrik A-nya 2 min 5 1, min 1 3 min 1 3 min 4 2 min 5 1, min 1 3 min 1 3 min 4 2. Nah, untuk dekomposisi LU, langkah pertama yang kolom pertama ini jadikan 0 dulu, ini dan ini, min 1 dan 3 dijadikan 0. Caranya berarti menggunakan faktor 21. Ini faktor 21 ya. Jadi ini baris kedua, kolom 1, jadi ini F21.
di F21 yaitu min 1 bagi 2 atau min setengah. Kemudian yang pakai satunya lagi faktor 31, yaitu 3 dibagi 3 bagi 1 ya. 3 bagi 2 faktor 31. Baris 3 bagi baris 3 per 2. Nah, kemudian bagaimana untuk mengenalkan? Nah, ini harus 0, berarti caranya ini min 1 dikurangi faktor 21 kali 2. Ya, jadi min 1 dikurangi min setengah kali 2. Nah, min 1 dikurangi min setengah kali 2 kan 0. Nah, otomatis yang di sini juga berubah karena semua baris diperlakukan seperti itu. Ya, jadi yang di sini berarti 3 dikurangi min setengah kali min 5. 3 dikurangi min setengah kali min 5, jadi setengah. Yang di sini, ini nanti berubah menjadi min 1 dikurangi min setengah kali 1. Min 1 dikurangi min setengah kali 1. Jadi min setengah. Selesai penggunaan faktor 21. Sekarang faktor 31 itu untuk mengembangkan di sini. Yang bersama berarti 3 dikurangi faktor 31 kali 2. Jadi 3 dikurangi 3 per 2 kali 2. 0. Dan di sini min 4 dikurangi 3 per 2 kali min 5. Ketemunya 3. 2 dikurangi 3 per 2 kali 1. Sama dengan setengah. Selesai. Penggunaan faktor 21 dan 31. Contohnya seperti ini. 0. Nah, kalau sudah 0, tinggal mengenalkan di sini karena akan membentuk metrik segitiga. Nah, kalau di sini, ini baris ketiga, kolom 2, berarti menggunakan faktor 32. Ya, berarti baris ini tadi 3 dibagi baris kedua. 3 setengah dibagi setengah. Faktor 32-nya 7. Ini untuk mengenalkan di sini. Sekarang ini kita lihat. Caranya sama, jadi baris di sini dikurangi dengan faktor 32 kali baris yang di sini. Ini 0 dikurangi 7 kali 0. Kan tetap 0. Dan yang di sini 3 setengah dikurangi 7 kali setengah. Temunya 0. Setengah dikurangi 7 kali min setengah. Jadinya 4. Dan ini jadi faktor U. Matriks U. Sudah selesai. Nah, karena ini cuma baris 3, kolom 3. Kemudian untuk membentuk L-nya. Nah, faktorisasi tadi F21, 31, dan 32 bisa dijadikan elemen di metrik L. Caranya bagaimana? Tinggal L, kemudian ini diagonal utama kita tulis 1. Kemudian yang di baris ke sini 0, yang di sini 0. Nah, yang ini diisi sama dengan ini. Ini kan baris 2 kolom 1, berarti ini 21 min setengah. Di sini baris 3 kolom 1 pakai faktor 31, berarti 3 per 2 atau 1 setengah. Yang di sini baris 3 kolom 2 pakai ini. Sudah selesai. Jadi ini tidak perlu menghitung seperti ini. Jadi langsung faktornya ini bisa dipakai. Itu ya untuk dekomposisi. Kemudian cari inverse metrik. Inverse metrik berarti menggunakan cara seperti ini tadi. Kita lakukan aja ke penerapan lebih gampang. Mudah pemahamannya ya. Jadi tadi metrik L. L-nya tadi kan ini. Nah, maksudnya begitu, metrik L. Lagi L kali D sama dengan I. L kali D. Ini metrik L tadi, kemudian dikalikan suatu metrik yang isinya D1, D2, D3 yang nanti kita hitung.
itu harus sama dengan 100. 100 itu apa? 100 itu metrik identitas kolom pertama. Ya, metrik identitas tahu ya. Kalau kemarin kita membicarakan metrik invest, metrik identitas. Nah, di metrik identitas itu metrik berordo bujur sangkar, di mana elemen diagonal utamanya adalah 1. Ya, kalau metrik identitas kan kalau 3 berurut 3 berurut 3 kolom, ya diagonalnya ini 1, kemudian yang lain 0. Nah, sehingga di kolom pertama kan 1, 0, 0. Jadi untuk mencari kolom pertama dari metrik invest, caranya seperti ini. L kali D sama dengan L-nya dari dekomposisi L tadi, D-nya ini notasi parameter D1, D2, D3 yang kita cari nanti. Kemudian ini kolom pertama dari metrik identitas 1, 0, 0. Yang kolom kedua apa? Kolom kedua nanti 0, 1, 1. Kolom ketiga 0, 0, 1. Kita pakai yang ini, kemudian kita cari ya, D1-nya berapa? Berarti kan 1 kali D1 ditambah 0 kali D2 ditambah 0 kali D3 sama dengan 1. Ya, hasilnya ketemu D1 sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya ini baris 2 kali kolom 1. Min setengah D1 ditambah 1 kali D2 ditambah 0 kali D3 atau ini sama dengan 0. Ini D1-nya sudah ada di atas. 1 berarti min setengah. Kalau 1 tambah D2 sama dengan 0. D2-nya ketemu setengah. Persamaan yang ketiga 1,5 ya. Ya, 1,5 dikalikan D1 ditambah 7 kali D2 ditambah 7 kali D3 sama dengan 0. Nah, data satunya tadi ini dimasukkan, D2-nya dimasukkan sehingga D3 ketemu min setengah, min 5. Ya, ketemu D1, D2, D3. Kemudian U kali X sama dengan D. Tadi L kali D sama dengan 1, sekarang U kali X sama dengan D. U-nya itu metrik U tadi. Metrik segitiga atas. Nah, ini U. Nah, tadi kan L sekarang. U kali X sama dengan D. U kali X, X1, 2, 3 sama dengan D. D-nya mana? D-nya ini tadi. 1,5 min 5. Nah, kalau ini menghitungnya dari bawah. Makanya ini tadi ada substitusi maju dan substitusi mundur. Ya, nah, ini substitusi maju. Yang tadi maju. Untuk mencari D tadi, ini kita pakai substitusi maju. Yang dihitung yang dari atas dulu. Kalau ini kalau dihitung dari atas nggak bisa. Ini kan 2x1 dikurangi min 5 kali x2 ditambah 1 kali x3 sama dengan 1. Nggak akan ketemu. Karena apa? X1, X2, X3 belum ketemu. Makanya kita hitung dari belakang. Berarti ini dulu. Kali ini sama dengan min 5. Jadi 0 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 4 kali X3 sama dengan min 5. 0 kali X1 kan 0. Ini kan tetap 0. Sehingga 4x3 sama dengan min 5. Sehingga X3 min 5 per 4 atau min 1,25. 3 min 1,25. Kemudian setelah yang itu kemudian yang ini yang atasnya. Jadi dari bawah kemudian ke atas. 0 kali X1 ditambah min 0,5 kali X2
dikurangi setengah kali X3 sama dengan setengah. Ya, nah itu sama. Jadinya min setengah X2 min setengah X3 sama dengan setengah. Nah, X3-nya ini tadi masuk ke sini. Sehingga ketemu X2-nya 0,25. Nah, kemudian baru yang atas. 2X1 min 5X2 kali 1X3 sama dengan 1. 2X1 min 5X2 plus 1X3 sama dengan 1. X3 dimasukkan, X2 dimasukkan, ketemu 1,5. Nah, ini kolom pertama. Kolom pertama dari metrik invest. Jadi kan mencari metrik invest. Jadi yang ketemu kolom pertama di sini dulu. Pertamanya ini, min 1,25, 0,25 setengah. Nah, yang kolom kedua, kolom ketiga belum dihitung. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan ini. Cari kolom kedua. Tadi kan cari kolom pertama. Nah, dari metrik invest. Nah, hasilnya ini. Kolom pertama. Ya, metrik invest. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya. Ini dari atas. Setengah. Yang atas diri di sini baris 1,5, kemudian 0,25 dengan 1,2. Nah, untuk yang kolom keduanya dan kolom ketiganya ini. Kolom pertama, nanti kolom ketiga. Ya, kolom kedua sekarang sama. Jadi sama seperti ini, L kali D sama dengan 2. Jika kalian tadi kan L kali D kan sama dengan 1, karena untuk mencari yang kolom pertama. Jadi kolom kedua ya L kali D sama dengan kolom kedua. Nah, yang membedakan apa? Cuma di sininya. Ininya sama. L kali D sama atau L kali D sama. Yang beda di sini. Ini kolom pertama 100. Kalau ini 010. Ya. 010 dari mana? Ya dari metrik identitas di kolom kedua. Yang pertama tadi kan 100. Nah, yang kolom kedua 010. Nanti yang kolom ketiga 001. Yang ketiga nanti. Ini terus caranya sama seperti yang di atas. Ya, D1 1 kali D1 ditambah 0 kali D2 tambah 0 kali D3 sama dengan 0. Jadi D1-nya 0. Ya. Dan D1 kali 1 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali 3. Nah, kemudian yang berikutnya ini min setengah D1 kali 1 kali D2 tambah 0 kali D3 sama dengan 1. Ini D1-nya ketemu. D2-nya ketemu 1. Dan yang ketiga, min setengah kali D1 ditambah 7 kali D2 tambah 1 kali D3 ini sama dengan 0. Ini masuk ke sini. Ini plus ini. 1,5 kali D1. Ini plus 7 kali D2. Nah, ya ini plus. Nanti ketemu D3-nya min 7. D3 dibuat U kali sama dengan D untuk mencari sama seperti tadi. Nah, ini ngitungnya juga dari bawah. Mundur dari sini dulu. 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 4 X3 sama dengan min 7. Ya, jadi ini 0x1 tambah 0 kali X2 tambah 4 kali X3 sama dengan min 7. Demikian juga untuk yang ini 0x1 min setengah X2 min setengah X3 sama dengan 1. X2. Dan terakhir yang ini 2x1 min 5x2 plus 1x3 sama dengan 0. Kolom kedua. Invest. Kolom kedua. Yang pertama tadi ini ya. Yang kedua ini. Dengan cara sama untuk yang metrik ketiga. Ketiganya di sini. Ini pakai metrik identitas kolom ketiga. Tadi yang pertama 100, kemudian yang kolom kedua 010, yang ketiga 001. Nah, nanti ketemu akhirnya
Nah, sehingga metrik inversnya tadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga ya sama setengah 0,25 min 0,25. Ini min ini ya. Ini kolom kedua tadi setengah, 1,5, 0,25 min 1. Oke, kemudian menentukan harga X1, X2 hasil pertanyaan ini. Jawab ya, dekomposisi sudah, investasi metriknya sudah. Sekarang tentukan harga X1, X2, X3 ini berapa. Nah, X2, X3 ini. Dengan dekomposisi LU langsung. Jadi A kali X sama dengan B. Jadi L kali X sama dengan B. Jadi L kali D sama dengan B, kemudian O kali X sama dengan D. Nih, L-nya tadi nih, metrik L. Yang dari atas tadi. L kali D sama dengan B. B itu yang di ruas kanan ini. Nah, ini B, 12 min 8. Caranya sama, di atas kalau ini. 1 kali D1 tambah 0 D2 tambah 0 D3 sama dengan 12. D1-nya 12. Ini min setengah D1 plus 1 D2 plus 0 D3 sama dengan min 8. Temunya D2-nya 0. Dan persoalan ini 1,5 D1 plus 7 D2 plus 1 D3 sama dengan 16. Nah, jadi L kali D. L kali D sama dengan B. Kemudian U kali X sama dengan B. Ini metrik U. Metrik U. U kali X sama dengan D. Sama dengan D-nya 12 min 2, 12. Nah, kemudian X-nya kita dari bawah. 0x1 ditambah 0x2 ditambah 4x3 sama dengan 12. Atau 4x3 sama 12. 12x3. Kemudian yang atasnya 0x1 plus setengah x2 min 5 min setengah x3 sama dengan 2. Hitung x2. Dan yang terakhir 2x1 min 5x2 plus 1x3 sama dengan 12. Hitung x1. Oke. Itu ya, jadi sudah terjawab. Ini adalah nilai X-nya. X1, X2, dan X3. Selesai. Tadi sudah terjawab semua. Ini tadi ya. Kemudian U dan U cari ruas metrik, tentukan harga X1, X2, X3. Jadi menggunakan LU. Ruas metrik tadi kan L kali D sama dengan kolom metrik metrik identitas. L kali D sama dengan I. Mencari kolom pertama, berarti pakai kolom pertama. Terus yang kedua, pakai kolom kedua. Nah, setelah ketemu D, U kali D, U kali X sama dengan D. Ketemu X-nya itu tadi. Oke, sampai sini. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.